Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti perkenalan yang kemarin, saya adalah mantan pemulung ikan, naik kelas jadi pemulung bahan-bahan cold storage atau rongsokan cold storage. Nah, setelah jadi naik kelas, akhirnya punya cold storage di Papua Selatan. Dengan adanya cold storage, otomatis harus memenuhi material ikan dari teman-teman nelayan kecil. Karena saya juga pengusaha kecil, jadi partnernya nelayan kecil juga. Nah, jadi nelayan kecil ini biasanya bawa ikan karena belum tahu rantai dingin pengambilan ikan, sering dapat ikan yang kurang segar, Pak. Betul. Tidak layak konsumsi langsung segar atau diproses di perusahaan cold storage. Kapasitas cold storage saya itu satu hari 5 ton. Terkadang memang mencapai sampai 3 ton sampai 5 ton, tapi yang rusak ini lebih banyak gitu. Betul. Terus kalau mau dikembalikan, kasihan bawa 50 kilo, yang bagus cuma 10 kilo. 40 kilo kasihan kalau dibawa pulang. Betul. Jadi selama ini terpaksa saya beli sesuai kemampuan karena belum tahu mau dijual di mana. Betul. Sehingga terkumpul, saya di sana sudah hampir 10 tahun. Biasanya kalau musim ikan banyak, cold storage ini kepenuhan. Betul. Jadi tadinya sudah dibeli yang dianggap sampah ini terpaksa dibuang lagi. Buangnya tuh truk, Pak, pakai truk buangnya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, gimana caranya supaya bisa jadi paling tidak liquid ikan yang bisa digunakan menjadi pakan dan pupuk, ya, bisa berharga gitu. Karena saya tidak kuat untuk menyimpan terlalu lama gitu. Karena kalau harga juga berapa, Pak, yang afkir itu, Pak? Biasa kita beli 2.000, Pak. 2.000. Iya. Ini beli untuk membahagiakan teman-teman kecil ini, karena saya juga mantan seperti mereka. Gitu. Betul. Baik. Iya. Yang kedua, karena pabrik saya cold storage ini sering kekurangan material, sehingga ada niat dan punya lahan untuk membuat tambak bandeng. Baik. Karena di sana kan pinggir pantai, Pak. Betul. Kok enggak tambak gabus saja, Pak? Pingin, tapi masih mikir tentang pakannya. Baik, siap. Iya, karena mau beli pakan pelet tidak nutut dengan harganya. Baik. Ya. Jadi saya ingin untuk bandeng. Cuma yang rawa berapa hektar, Pak? Ya. Yang rawa berapa hektar? Rawa kurang lebih sekarang 60 hektar. Baik. Yang pinggir sungai atau pinggir kali ada 100 lebih. Baik. Iya, jadi pinginnya yang di pinggir kali ini sama di pinggir pantai kalau bisa dibikin budidaya bandeng. Baik. Tapi kalau bisa jangan beli pakan gitu, Pak. Siap. Ya, kalau nener di sana sudah banyak atau belum bandengnya? Belum ada, Pak. Belum ada nener. Bukan. Bandeng itu rata-rata tangkapan di pantai, Pak. Iya, kita biasanya kalau di Tarakan itu beli dari Singaraja, Pak. Oh, Bali ya. Bali. Baik. Ya. Baik. Nah, untuk saat ini kita menggunakan urea untuk menumbuhkan plankton. Bukan, Pak. lumut, Termasuk plankton sama lumut. Kayak lumutnya kayak mie kecil itu. Ya, apa laksa itu. Ya, kalau tapi sering kekurangan, Pak. Jadi bandengnya tadinya sudah bisa 3 ekor 1 kilo. Apabila lumutnya habis, dia kembali lagi kecil lagi, Pak, dia. Baik. Kurus panjang gitu. Jadi siapa tahu Pak Bayu. Pasarnya bisa, Pak, untuk sana? Pasar untuk bandeng? Pasarnya sangat baik sekali. Ya. Baik. Ini ikan gabus dengan bandeng kita spesial, Pak, itu. Untuk bandeng berapa kilo, Pak, per ekor, Pak? Kita kalau untuk Papua Selatan dia paling kecil 3 ekor 1 kilo. Sampai 2 ekor 1 kilo. Ya, berarti ya. Yang besar ya, yang besar. Siap, Pak. Apalagi kira-kira mungkin itu saja, mudah-mudahan bisa ngirim liquid sampah ikan ke sini. Oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bapak Ibu, ini sebelum saya jawab ya, ada satu konsep yaitu kekuatan berbagi, kekuatan menolong. Saya berharap pertemuan kita hari ini Pak menjadi berkah bagi semuanya. Ketika kita punya niatan untuk menolong orang Bapak Ibu, percayalah kita akan diberikan kesempatan untuk ditolong. Kalau saya ngajari jangan minta ditolong orang. Kalau saya ngajari mintalah ditolong Gusti Allah. Saya kasih contoh. Bapak Ibu tahu BSM 7 ya? Ada yang pernah sudah beli atau sudah tahu ya? Kemarin Pak Bambang jelaskan. BSM 7 itu Bapak Ibu adalah produk yang saya buat dari, kalau dulu teh kita pertama kali namanya teh Manggata. Teh Manggata itu adalah teh yang dalam gerakan nasional besar saya buat namanya GSPI, Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Kenapa saya buat gerakan GSPI ini? Karena kita sedang melawan kanker serviks. Terus yang menjadi kesedihan bagi saya, kenapa saya waktu itu harus membuat teh ini, adalah banyaknya penyakit-penyakit terutama pada remaja-remaja putri. Contoh, menstruasi dulu usia 13 tahun, sekarang maju ada yang sampai 8 tahun sudah menstruasi. Terus yang kedua, setiap kali menstruasi pasti sering nyeri haid. Ya walaupun saya tidak pernah haid Bapak. Terus yang berikutnya lagi, rata-rata anak-anak muda ketika nyeri haid datang ke bidan atau ke dokter, kalau sudah tidak tahan sakitnya pasti dikasih pil KB. Supaya apa? Sekalian tidak menstruasi. Gara-gara tidak menstruasi, begitu dia menikah, kepengen anak. Betul atau tidak? Untuk buat anak saja biaya mahal lagi. Nah, kalau sistem ini kita biarkan berlarut-larut, mau jadi apa mereka? Karena itu waktu itu saya dengan salah satu menteri ya di Indonesia, kita buat konsep Gerakan Sayang Perempuan Indonesia. Saya produksilah teh Manggata sama teh Teki waktu itu. Harganya murah, 5.000. Itu harga tahun 2010 Bapak Ibu, harga 5.000. Sekarang masih 5.000 enggak ya harganya? Berapa ya? Teh Barong itu berapa harganya? 60 Pak. 50, berarti masih 5.000 juga ya? 60 Pak. Oh 60, naik 10.000. Itu 10 tahun lalu harganya satu saset itu 5.000. Berarti tidak naik harga ini pabrik ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Satu saset ini untuk 1 liter. Berarti satu gelas berapa? Untuk 4 gelas. 3 sampai 4 gelas. Berarti satu saset 1.500. Sebenarnya sudah murah atau mahal? Kalau beli di warung satu gelas itu berapa teh? Ya 2.000, 3.000. Berarti masih murah. Gini loh Bapak Ibu, banyak orang tidak mampu beli. Akhirnya program saya, setiap posyandu saya kasih minum teh gratis. Ini saya tunjukkan. Gara-gara kita menolong orang, kita akan ditolong. Jadi satu posyandu Pak, nanti ada pertemuan posyandu 100 orang. Betul ya, saya buatkan teh 100 gelas, 100 lebih lah gitu. Yang datang 20 Bapak Ibu. Terus habis gitu sisanya kita buang, betul atau tidak? Kenapa kita buang? Ya karena untuk apa? Siapa yang mau minum 80 gelas? Ini setiap hari kita lakukan. Propaganda untuk mencegah CA serviks. Nah, gara-gara ini saya tidak ikhlas. Akhirnya saya cuma dikasih orang itu benih jamur kombucha 1 gelas gini loh Bapak Ibu. Saya kembangkan. Dan seluruh teh sisa ini saya masukkan dalam tandon. Saya masukkan di sini. Yang hebat satu, tidak lebih dari 6 bulan rumah saya full tandon dalam rumah. Istri saya marah.
Ini ngumpulkan sampah teh basi untuk apa? Betul atau tidak? Akhirnya saya jual lah itu. Pertama kali dulu mereknya Mensi. Mensi itu maksimalkan sehatmu. Gitu. Saya jual cuma dengan harga 5.000 Bapak Ibu. Per 250 mili. Ini tidak laku. Kenapa saya bisa jual murah? Karena barangnya sampah. Betul atau tidak? Ingat kata-kata kuncinya. Semua yang saya kerjakan hanya sampah dari tahap sebelumnya. Gara-gara di rumah ini mungkin lebih dari 20.000 liter. Jadi ruang keluarga penuh tandon. Sebelah dapur full tandon. Teras tandon. Sampai tetangga semua bilang pemulung saya ini. Karena isinya tandon. Nah, gara-gara saya jual 5.000 tidak laku. Akhirnya sama teman-teman itu, yaitu timnya marketing saya itu keren-keren Bapak Ibu. Pak, kurang nolnya itu. Berarti dijual berapa? Sebulan saya bisa jualan 20 ton. Itulah Indonesia. Besok pertama jual murah semuanya ya. Pasti dihina. Kalau sudah dihina, kasih tambah 01 di depannya. Bapak, saya minta tolong. Jadi gara-gara saya menolong orang, saya bisa dapat miliar dari sini. Miliar atau enggak Bapak Ibu? 20.000 kalau dikalikan 4 berapa? Kalau 80.000 dikalikan 50.000 ketemu berapa Bapak Ibu? Berapa? Ini konsep kerja. Saya kalau ditanya orang, niat enggak saya buat obat ini tadi? Saya ulangi, niat enggak saya jual obat tadi? Enggak niat, wong ini sampah. Kenapa saya keluar sampah? Karena saya nolong orang. Orangnya mau ditolong atau tidak? Tidak mau. Jadi saya minta tolong. Bapak Ibu besok tolonglah banyak orang. Dan orangnya tidak mau ditolong. Percayalah. Loh serius. Tetapi saya mau katakan, di dunia itu ada yang dikorbankan Bapak Ibu. Saya ulangi ya, di dunia itu ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan tangan di bawah atau tangan di atas? Tangan di bawah. Yang dikorbankan itu tangan di bawah. Karena dia memberi dari tangan yang di atas. Saya minta tolong. Saya pekerjaan memberi, pekerjaan saya menolong. Mulai dari saya susah. Keluarga besar saya itu sampai ngomong gini, kamu itu susah nolong orang susah. Saya punya rumah makan Bapak Ibu. Ketika jam tutup, anak-anak saya suruh bagi semua ke orang-orang janda-janda yang pasti tidak bisa makan. Itu yang saya lakukan bertahun-tahun. Saya berharap satu, Bapak Ibu pun juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Pak Dewan. Waduh, saya diestokno sekali ini. Sangat sibuk tapi mau datang. Luar biasa. Ini saya menghormati betul. Saya tidak salah rekomendasi Bapak masuk. Karena daftar resmi tidak bisa Bapak Ibu. Gara-gara daftar resmi tidak bisa, yang daftar ketua dewan. Saya mau nolak itu takut. Yang kedua saya butuh. Ini Pak sekalian ada teman yang dari Merauke ini mau juga nanti produksi bandeng, nanti sinergi ya. Goalnya ekspor Pak ya. Nanti saya pilih Bapak yang ngurusi perbandengan untuk ekspor. Karena sudah biasa ekspor kan. Ayo sekarang kita ke bandeng. Yang Bapak lakukan tadi, ketika Bapak beli dari petani ikan reject ya, kan tujuannya bukan untuk bisnis kan Pak. Buktinya apa? Saya katakan bukan untuk bisnis. Kalau cold storage-nya sudah penuh dibuang lagi. Buangnya perlu buang atau enggak Bapak Ibu? Nah ini yang lain jadi bonus. Boleh ikut ya. Boleh ikut. Belinya 2.000 Pak ya.
Bapak jual paling mahal ikan gabus berapa, Pak? Baik. Saya kan ajari Bapak jualnya lebih mahal dari yang bagus. Tapi ini nanti kalau kedengaran petaninya gimana ya? Enggak apa-apa, enggak mungkin nonton YouTube saya. Bapak Ibu, saya minta maaf. Buah dari kita berbagi, buah dari kita bisa menolong, itu akan mendatangkan rezeki yang berlipat kali ganda. Enggak apa-apa. Banyak orang akan niru, Pak. Enggak apa-apa. Rezeki ada yang bagi. Rezeki tidak salah tempat. Saya ngajari katalis Bapak Ibu sekarang, banyak orang yang belajar katalis dan malsu katalis saya lagi. Yang paling membuat marah Pak Bambang itu satu, boleh jualan katalis, jangan pakai nama saya. Paham maksud saya? Videonya video saya yang ngomong jual katalis palsu. Ketika dimintai pertanggungjawaban, kok enggak sama begini-begini, suruh tanya saya. Itu yang buat saya sedih Bapak Ibu. Makanya sekarang saya akan ganti, tidak ada nama katalis lagi. Namanya rahasia dulu ya. Biar tidak dipalsu lagi. Gimana? Pasti. Kalau Bapak masih ngomong ke grup kan ngomong katalis. Tapi di luar saya tidak ngomong katalis. Ketika saya ngomong katalis kan langsung banyak orang buat katalis Bapak Ibu. Yang buat saya sedih itu satu gitu loh. Boleh silahkan buat, silahkan jual. Tapi tanggung jawab sendiri gitu loh. Yang membuat Pak Bambang marah itu yaitu gara-gara video saya dipakai, terus ngomongnya itu produk saya. Dan ditawar-tawarkan. Saya minta maaf. Kalau ada nawar-nawarkan produk saya berarti dia bukan orang saya. Peraturan saya satu, saya tidak pernah mau promosi. Tahu sih Bapak Ibu kenapa saya tidak pernah beriklan? Promosi beriklan. Saya kasih tahu. Neraka itu, iklannya itu artis-artis hebat dunia Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira? Itu iklannya neraka. Loh iya. Begitu mereka sampai ke neraka, artisnya enggak ada. Kenapa? Karena sudah habis. Karena itulah saya minta tolong. Saya tidak pernah mau beriklan. Saya tidak pernah mau bertestimoni. Kenapa? Saya tidak ingin jualan. Apa alasan terbaik Bapak Ibu? Satu, orang kalau jualan itu niatannya sudah depan, kepingin jualan, betul atau tidak? Segala cara ditempuh. Kita sudah bukan level itu. Mulai dari awal saya membuat pabrik sampai hari ini, semua adalah permanen market. Permanen market itu Bapak Ibu tidak usah disuruh lo beli sendiri. Karena apa? Kekeluargaan. Yang saya lakukan bukan senang jualannya, saya kurangi produksi kok. Supaya semakin susah. Kenapa semakin susah? Tadi larinya. Setiap rezeki Bapak Ibu terima itu dipertanggungjawabkan. Jangan senang dengan rezeki yang besar, karena dituntut tanggung jawab besar. Kalau kita tidak bisa ngolah rezeki Bapak Ibu, jatuhnya ke anak-anak kita, kasihan mereka. Sangat kesakitan. Karena kita akan meninggal. Minta tolong, saya kembali ke sini. Bapak kan punya limbah nih. Nah, terus kemarin Bapak cerita, kita kerja cuma 6 bulan. Betul ya? Karena 6 bulannya kita tidak punya bahan baku. Kenapa tidak punya bahan baku? Karena masih mengandalkan alam. Nah, supaya kita menjadi profesional, supaya ini menjadi company, menjadi perusahaan, maka kita harus schedule. Bapak punya tanah 60 hektar. Tanah rawa. Gabus hidupnya di mana Bapak Ibu? Di rawa. Gabus itu karena dia kanibal, dia teritorial. 1 meter maksimal hanya 5 ekor. Kalau mau besar lagi 1 meter cuma 1 ekor. Supaya goalnya bisa 1 kilo up. Goalnya 1 kilo up. Berarti seandainya insya Allah jika 60 hektar ini kita bisa jadikan kolam. Berarti hanya isi berapa ton? 60.
Betul tidak kira-kira? Loh Pak, kan rugi sekali, tidak apa-apa. Daripada nganggur. Nah, terus yang kedua, 60 ton ini untuk apa? Kita pelihara ikan gabus untuk pembesaran. Kalau ikan gabus dibuat kayak ikan nila, bisa. Tapi berjelas fitnya, pakannya jelas banyak. Nah, contoh, saya kasih contoh. Di Vietnam, dalamnya kolam 6 meter. Peliharanya ikan patin. Size-nya adalah 1 kilo up. Supaya dia bisa besar, Bapak Ibu, berarti seandainya 1 meter itu realnya ketemu cuma 2 ekor sampai 3 ekor. Berarti 1 meter perseginya ketemu berapa kilo? 2 kilo. Kalau kali 6 meter ketemu berapa? Kalau kali 10.000? 120 ton. Kalau harganya kita anggap aja 20.000, ketemu berapa? 2,4 M. Ini tahun 2010. Di Vietnam, pendapatan petani ikan 1 tahun 2,4 M. Orang Indonesia, seandainya pendapatan 1 tahun 1 M saja dari tambak, sudah bahagia atau belum? Bahagia. Ini konsepnya. Yang hebat di Vietnam satu, tanpa beri pakan. Makanannya dari mana? Dari Sungai Mekong. Itu limbah-limbah kan masuk ke situ semua, diolah, dijadikan pakan, masuk ke kolam masing-masing. Nah, sekarang saya kembali. Kalau kita untuk ikan gabus, Bapak bisa buat kedalaman 6 meter dengan target per meter persegi panen 2 kilo saja. Sudah bisa keluar yang sama kan berarti kan? Bisa keluar berapa? 120 ton. Karena ikan gabus itu rata-rata makannya adalah karnivora. Berarti proteinnya tinggi atau rendah? Tinggi. Karena dia tinggi proteinnya berarti paling FCR 4 keluar 1 karena basah. Seandainya kita hitung sama-sama. Bapak beli ikan rucah tadi berapa? 2.000. Dikasihkan ke ikan gabus. 4 kilo berarti modalnya berapa? 8.000. Jadinya 1 kilo. Ini kalau cuma diolah jadi pakan. Pak tidak perlu buat besar. Kalau boleh saya minta tolong buat 1 hektar saja. Untuk riset. Atau setengah hektar saja untuk riset. Kasih model pakan ini. Kenapa kalau kita pelihara gabus Bapak Ibu tidak boleh pelihara bebek? Bukan itunya. Bebek itu bukan pemakan daging. Betul atau tidak? Yang menghasilkan protein tinggi apa kira-kira? Cacing. Yang kedua, maggot. Dari mana cacing dan maggot kita akan buat? Bapak Ibu tahu rumen sapi? Siapa yang pernah cium baunya rumen sapi? Sudah pernah? Bapak Ibu saktinya rumen sapi saya tunjukkan. Rumen sapi itu jatuhkan di tanah. Tumpuk begini saja. Tunggu 1-2 jam. Ini akan penuh dengan parutan kelapa. Tahu parutan kelapa? Maggot. Setelah dia jadi parutan kelapa, berarti ini ngandung protein tinggi atau tidak? Ini saya tunjukkan. Ini belum pernah saya ajarkan Bapak Ibu. Ini spesial ini saya ajarkan. Rumen itu ada apanya di dalamnya? Air dan rumput. Air dan rumput disaring, keluar air. Yang rumputnya ini Bapak Ibu, ini dikasihkan ke maggot. Pak, bisa ya ini ya. Yang cairnya Bapak tampur dengan ikan rucah. Nanti dalam tidak lebih dari 1 minggu, ikan ini akan berubah bentuk. Semua jadi parutan kelapa. Jadi maggot. Yang dikasihkan makan ke ikan berarti ke ikan gabus tadi ikan atau maggotnya? Maggotnya berasal dari apa? Ikannya yang dicampur dengan rumen sapi. Ketika ini proteinnya ini sudah tembus di angka 40 hingga 50%.
Supaya ini bisa dijadikan disimpan waktu lama. Kalau Bapak punya cold storage, simpan di cold storage aman. Tetapi seandainya saya mau tingkatkan ini jadi full feed, sama dengan pakan pabrik, berarti saya tinggal tambah apa di sini? Karbohidrat. Supaya dia bisa terapung lama, kasih namanya singkong. Singkong dimasak dijadikan satu jadi pelet. Komposisinya ini 60, ini 40. Kenapa kok harus 60% yang protein? Kalau proteinnya dia ketemu di angka 40%, berarti ketemu 24%, betul ya? Terus kalau ini 4%, singkong itu proteinnya cuma 4 sampai 5 paling banyak. Berarti ketemu, anggap aja 1,6. Jadi ketemu 25-26% proteinnya. 26% protein Bapak Ibu untuk pakan lele, untuk pakan gabus sudah termasuk over. Bisa dipahami di sini? Nah, jadi kalau di sini tidak perlu pakai integrasi bebek. Cukup integrasinya antara maggot dan cacing atau langsung ke ikan. Nah, terus ini yang pertama. Terus cara yang kedua. Karena Merauke adalah pusat food estate, planning kita kan di sana ada 1 juta ya Pak ya, 1 juta hektar. Percayalah, 1 juta hektar itu butuh pupuk semuanya. Cara primitif Bapak Ibu, ilmu-ilmu kuno, pupuk itu berasal dari ikan. Jadi kalau zaman dulu pupuk sawah itu, ini sawah setiap lubang dikasih ikan satu-satu begini. Itu zaman primitif. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku kuno Mesir, itu isinya ini, cara pemupukan itu. Jadi mupuk tanah itu diberi 2, yang pertama diberi garam, yang kedua diberi ikan. Nah sekarang kalau Bapak punya limbah ikan, saya minta tolong diolah jadi nutrisi. Nutrisi terbaik Bapak Ibu, karena ikan itu tunggal, proteinnya sulit dicerna oleh tanaman, kita harus cari yang tadi dari rumen. Cairan ini kemudian dioksidasi. Oksidasi selama 14 hari sudah cukup. Maka keluarnya menjadi pupuk nutrisi. Fungsinya untuk apa? Kalau kepengen tanaman yang sakti Bapak Ibu, daunnya hijau, tebal, rasanya gurih, pupuklah pakai ini. Dosisnya cuma sedikit, 1 hektar itu maksimal cuma 10 liter. Ada jeleknya, baunya tidak hilang 3 hari. Jadi kalau nyemprot pakai ini, tolong pakai jas hujan. Terus pakai masker. Nah, ini pupuk yang cukup mahal. Kalau di tempat saya, di perusahaan saya gunakan limbah ikan tuna, saya campur dengan kencing sapi, saya olah selama 14 hari, saya jualnya 100.000 per liter. Mahal atau murah? 1 hektar cuma butuh 2 liter. Nah, yang membuat, saya mau tanya lagi ya, 100.000 per liter mahal atau murah? Mahal atau murah? Mahal. Tapi bedanya satu. Kalau 1 hektar cuma butuh 2 liter, berarti biaya per hektar berapa? Ini lebih murah. Bapak Ibu nanti buat ZPT, harga jual seandainya Bapak Ibu jual 40.000, 1 hektar itu butuhnya 7 liter. Kali kelihatannya murah atau mahal 40.000. Tapi ketemunya berapa? Besok-besok Bapak Ibu harus buat begini. Bapak buat dulu ini. Caranya seperti di atas dulu. Komposisinya kalau boleh, kalau bagus Pak ya, karena ikan banyak, ini 50, ini 50. Bentuknya jadi apa Bapak Ibu? Pasta. Produk serupa yang akan Bapak buat, produksi Amerika, itu harganya sekitar $50. Berapa $50 itu berarti? 750.000.
Bapak nanti jual tolong ya Pak ya, lebih mahal sedikit dari ikan gabusnya. Kalau harga ikan gabusnya 35 termahal, Bapak jualnya berapa? Janji saya satu, limbah akan lebih mahal daripada yang utama. Nanti akhirnya ketika Bapak terima dari petani, reject tetap bahagia saja. Nah nanti kalau di sana nanti food estate Pak, insya Allah kita juga akan kirim tim ke sana. Nanti kita kerjasama. Buat pabrik sama-sama boleh? Saya boleh tidak titip modal di Bapak nanti ya? Oke siap. Pekerjaan saya itu ngingu doyol Bapak Ibu. Tapi harapan saya bukan saya. Nanti kalau sudah jalan teman-teman silakan. Bapak Ibu nanti akan tergabung dalam koperasi besar. Yang produksi kita akan berusaha untuk sinergikan. Kelemahan petani kita itu kan tidak bisa jual Bapak Ibu. Ini kan masalah kita kan. Karena itu kita akan buat tim. Nanti saya minat juga buat obatnya Pak ya, untuk albuminnya. Pak dokter mau ikut ya? Siap. Karena apa Bapak Ibu? Kalau ada Pak dokter mau ikut pelatihan saya yakin nanti konslet. Motivasinya akan berubah jauh untuk bisa nolong banyak orang. Albumin itu paling penting, betul ya Dok ya? Untuk luka, untuk CA, untuk nutrisi, untuk semua pemulihan dan sebagainya penting sekali. Saya tidak tahu, saya rencana sudah lama membuat pabrik albumin Bapak Ibu. Tapi saya bingung, cari ikannya di mana. Coba bayangkan, sudah hampir 2017 saya membuat pabrik ini. Berarti berapa tahun lalu? 8 tahun lalu. Gusti Allah baru kirim Bapak ke sini loh. Tahu-tahu cerita bisa ngolah albumin. Saya kaget ada pengusaha khusus ikan gabus loh, keren enggak? Dan itu menjadi jawaban doa bagi saya. Waktu itu saya kerjasama dengan Kota Waringin Lama di Kalimantan Barat. Kita pelihara paten, kita juga pelihara gabus Pak di sana. Di Kota Waringin Lama karena CSR dengan PT BGA. Nah, tapi belum berhasil juga. Senengannya mereka apa? Ngasih makan konsentrat. Saya yang mundur. Saya ini membuat kesehatan. Saya butuh yang tangkapan alam. Coba kriteria saya Bapak Ibu. Saya butuh ikan gabus yang alami. Saya butuh ikan gabus yang tangkapan alam tapi kontinu. Sulit atau tidak? Sulit. Tahu-tahu Gusti Allah kirim orang Bapak Ibu. Saya pengusaha gabus Pak. Tangkapan loh. Keren enggak kira-kira? Saya tanya, punya cold storage enggak Pak? Punya, oh alhamdulillah. Berarti kan sudah standar, sudah masuk. Dan percayalah, hidup kita ada yang ngatur Bapak Ibu. Selama 7 tahun saya enggak ngoyo sama sekali. Saya tunggu kapan waktunya. Saya minta tolong ya, kalau belum tiba waktunya jangan dikejar. Berarti itu waktu kita untuk duduk diam dan berdoa. Mudah-mudahan. Ya Pak ya, kalau buat pupuk ini konsepnya. Terus yang kedua, kalau Bapak nanti di Merauke itu ada 1 juta hektar, percayalah, itu pupuknya butuh banyak. Saya tunjukkan rahasianya, kenapa pupuk itu akan butuh banyak. 1 hektar seandainya butuh pupuk, anggaplah 500 kilo pupuk kimia. Kalau dikalikan 1 juta, ketemu berapa Bapak Ibu? Betul ya? Ya benar enggak kira-kira? 1 juta, 1 hektarnya 500 kilo. Berarti butuh berapa? 500. Bapak Ibu tahu enggak? Kebutuhan pupuk Indonesia itu cuma berapa sebenarnya? Pupuk Indonesia ini cuma 24 juta ton. Yang disubsidi pemerintah itu hanya sekitar, kalau kemarin itu sampai 6 juta ton. Yang lainnya non subsidi. Dan produksi lokal kita cuma 12 juta ton. Berarti yang impor berapa ton? 12 juta ton. Nah, kalau sudah diambil food estate dan sebagainya, ini kan nambah sawah baru atau sawah lama? Pupuk kita itu maksimal 12 juta. Kemarin Pak Jokowi membuat pabrik pupuk baru, Bapak Ibu, minta maaf. Itu akan lebih mengasamkan tanah kita karena bahannya dari amonia.
Kalau pupuk urea dulu berasal dari gas alam. Gas alamnya rata-rata dari Ukraina. Ukraina perang, akhirnya tersendat kemarin, betul atau tidak? Sekarang dibuatkan urea baru. Ureanya bukan dari gas alam, tapi dari amonia. Kira-kira kalau tanah kita ditambah dengan amonia yang asam, kira-kira tanah kita jadi apa? Tajam. Karena itu percayalah, Bapak Ibu sedang saya siapkan. Backup pemerintah. Jaga pemerintah. Karena apa? Kalau saya sudah tahu bahannya Bapak Ibu, tanah ini jadi apa? Jadi gersang. Bagus sekarang, 1 kali 2 kali langsung tanah itu gersang. Dan tidak ada cara lagi pemulihannya, buat yang organik. Bapak Ibu buat pembenah tanah dan sebagainya. Bapak dengan buat pupuk ini sudah sekelas pupuk premium Indonesia. Kalau pupuk urea paling harga 5.000 sampai 7.000, yang Bapak buat ini harus harganya 16.000 up. Nah, saya minta tolong. Kalau begini pelihara ikan bahagia enggak Bapak Ibu? Kalau ada ikan mati diapakan sekarang? Kalau dikasih makan lele sama dijadikan pupuk, mahal mana kira-kira? Mahal pupuk. Karena itu adanya konsep berpikir. Tapi harus diingat ini. Kalau kita buat teknologi canggih, berarti kita harus menentukan dosis lebih rendah. Supaya apa? Semakin mahal, semakin murah. Itu hukumnya. Kapan Bapak Ibu bisa kerjakan ini? Kalau sudah jalan kerja. Jangan tanya, Pak gimana cara buatnya? Percuma, enggak ngerti. Saya sampai sering kadang-kadang dibilangi orang saya itu pelit ilmu Bapak Ibu. Saya pelit ilmu itu pelit ilmu yang mana gitu. Kalau mau belajar semua saya ajari dan hasilnya pasti tambah bingung. Bisa dimengerti Pak ya? Cara buatnya simpel, modalnya murah, enggak sampai kalau ngolah semua itu enggak besar Pak. Buat aja tandon-tandon. Ukuran ideal saya sih 4x6 Bapak Ibu. 4x6 kan 24 kubik ya. 24 kubik itu kita hitung sekitar 3 truk. Tinggal dioksidasi saja. Dioksidasi 14 hari, setelah itu disaring sudah selesai. Ada bibitnya, terus terang ada bibit mengurainya, nanti gampang urusan dengan saya. Harus dikasih bibit. Kalau enggak gitu jadinya apa kira-kira kalau ikan dibusukkan Bapak Ibu? Busuk sekali. Dan itu jadi amonia juga. Supaya dia tidak lari jadi amonia, tapi jadi nutrisi, berarti kita berikan bakteri-bakteri yang menghasilkan nutrisi. Betul. Jadi tolong Pak ya, dibuat ya. Siap, nanti kerjasama dengan kita Pak. Karena saya butuh backup yang 1 juta hektar. Oke, clear? Jam berapa ini?